ITB itu Janah Bandar Lampung. Saya mengampu mata pelajaran IPS. Saat ini saya mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya membuat video ukir sebagai salah satu syarat kelulusan PPG dalam jabatan kategori 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ista'id, assalam ibda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pada pagi hari ini kita bertemu lagi di mata pelajaran IPS ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas mohon untuk disiapkan berdoa dulu ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Ya. Oke, gimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, semangat, Allah. Masya Allah, semangat sekali ya. Ibu akan presensi dulu ya. Anak-anak sini temannya tidak masuk? Oh, ibu cek dulu ya. Al-Farawafi sudah hadir ya, oke. Adila Indriani Ali. Rapikan dulu kursinya, bagian tulisan, bagian akar, bagian zah, kemudian seragamnya Rifai. Ayo pada siap ya. Ibu mau bertanya nih dengan kalian, adakah yang masih mengingat materi minggu lalu? Saya mau. Oke, silahkan. Nah, Minggu lalu kita membahas faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. iya benar. Saya Bu. Oke. Nah, Anila. Faktor pendorong dari mobilitas sosial itu faktor struktur, faktor individu, faktor sosial, faktor politik, dan kemudahan dalam akses pendidikan. Iya benar. Ada lagi yang menambahkan? Saya juga Bu ingin menambahkan. Iya, silakan. Adalah faktor pendorong, saya faktor penghambat mobilitas sosial seperti kemiskinan dan diskriminasi. Iya, oke. Semuanya sudah benar ya, bahwa minggu lalu itu kita membahas tentang faktor pendorong maupun penghambat mobilitas sosial yang sudah disebutkan tadi oleh ketiga teman kalian ya. Oke, karena ibu lihat ini masih banyak yang kurang semangat, kita ice breaking dulu ya. Ya, yang merah ini ibu, yang warna hitam ini kalian ya. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning, my teacher. Good morning my student, how are you? Oke, gimana, udah semangat belum? Udah, alhamdulillah kalau sudah semangat ya. Ibu akan memberikan sebuah video inspiratif buat kalian ya pada pagi hari ini. Semoga menambah motivasi kalian dalam menjalankan kehidupannya. Guru Tanjung bukanlah anak dari seorang pejabat negara atau dari keturunan pengusaha. Beliau terlahir dari keluarga Oke, ya. Itu adalah sebuah video inspirasi buat semuanya. Setelah kalian melihat video ini, ibu harapkan kalian tetap semangat apapun permasalahan hari ini. Semoga terselesaikan dengan baik. Semoga segala cita-cita kalian yang ingin kalian capai tercapai ya. Amin ya rabbal alamin. Di sini ada yang punya cita-cita? Ya, karena dia bekerja keras, terus itu belajar dengan giat, akhirnya cita-cita beliau tercapai. Itu juga yang kalian ya. Jangan pantang menyerah, tetap semangat ya. Oke, bisa semuanya? Bisa. Oke, ya. Baiklah. Ibu akan membacakan ya, menginformasikan tentang kompetensi dasar indikator. Jadi maksudnya adalah apa sih yang harus kalian capai pada pembelajaran pagi hari ini. Nah, KD-nya ini tentang menganalisis pengaruh interaksi antar intersosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan
Nah, indikator yang akan dicapai, jadi materi yang akan dicapai atau hal-hal apa sih yang akan dicapai pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian ibu harapkan bisa ya mengelompokkan saluran-saluran mobilitas sosial yang ada di masyarakat, kemudian menganalisis saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian menganalisis dampak mobilitas sosial terhadap kehidupan seseorang atau kelompok dalam masyarakat ya. Kemudian indikator terakhir adalah kalian dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai jenis saluran dan dampak mobilitas sosial dalam masyarakat ya. Nah, yang seperti ibu bacakan tadi terkait KD dan indikatornya, harapan ibu untuk kalian hari ini adalah nanti kita akan menggunakan model pembelajarannya problem based learning ya. Nah, nanti ibu jelaskan apa itu model problem based learning. Nah, ini ibu harapan ibu untuk kalian semua pembelajaran hari ini kalian tuh bisa mengelompokkan saluran-saluran mobilitas sosial, kemudian kalian bisa menganalisis saluran mobilitas, kemudian kalian bisa menganalisis dampak dari mobilitas sosial, kemudian kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya terkait saluran-saluran dan dampak mobilitas sosial. Dan harapan ibu, karena nanti kalian akan presentasikan, ibu berharap kalian itu bisa percaya diri, bisa bekerja sama dan bertanggung jawab ya. Dan materi pada pagi hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semua, karena materi ini tanpa kalian sadari itu ada dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kalian bisa merenungi mungkin ya, oh ternyata apa yang saya hadapi atau orang lain hadapi ternyata ada ya dalam pembelajaran IPS, terutama pada kegiatan sehari-hari ya. Dan ini adalah rulusnya ya kegiatan kita pada pagi hari ini. Ada 3 penilaian yang akan ibu ambil. Penilaian yang pertama itu ada penilaian sikap ya, kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau penilaian sikap tentu ya berkaitan dengan ibu kan lihat nih sikap kalian bagaimana. Tadi juga sudah berdoa dengan baik dan lain-lain ya. Kemudian nanti ada pengetahuan. Nah, ada pretest dan post-test. Kita akan menggunakan quiz dalam kegiatan tersebut. Kemudian keterampilan, nah ini ada diskusi dan presentasi ya, yang ibu harapkan semoga kalian bisa menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab ya. Quiznya ada 04271. Ayo join semuanya. Di bawah tidak apa-apa, kita akan mempelajari bersama ya beberapa yang salah terkait jawaban saluran-saluran mobilitas sosial ya. Jika saluran-saluran mobilitas sosial itu berkaitan bahwa status sosial atau status seseorang itu bisa dari mana saja ya. Ada yang salurannya angkatan bersenjata, ada salurannya pendidikan, organisasi politik dan lain-lain. Sama halnya juga banyak yang tadi dampak positif dan negatifnya itu masih banyak yang beberapa yang salah ya. Tidak apa-apa, jadi bersama, karena hari ini pembelajarannya kita menggunakan model problem based learning ya. Model problem based learning ini nanti ibu akan memberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan materi hari ini. Nanti kalian akan berkelompok ya. Nah, dengan berkelompok kalian bisa diskusi karena materi ataupun artikelnya itu berkaitan dengan materi saluran dan dampak positif. Ada sepenggal video ya, kita lihat dulu. Tapi sebelum ke sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Cukup? Masih semangat? Masih. Nah,
Ibu juga masih semangat, ya semangat sekali. Semua orang ingin sukses. Yang tadinya seorang pengusaha, ya, kemudian beliau diangkat menjadi Menteri BUMN. Dan menurut kalian, dari video tadi, adakah yang bisa memberikan tanggapan apa ya kaitannya dengan materi pada pagi hari ini? Saya Bu, Ya, makanya nggak dikuatkan ya. video tadi berkaitan dengan saluran mobilitas sosial. Ya, terkait tentang saluran mobilitas sosial. Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, Tiara. Video tadi tentang saluran mobilitas sosial organisasi ekonomi. Seseorang akan menaikkan status sosialnya bila menjadi pengusaha sukses atau memiliki jabatan di organisasi seperti BUMN. Iya benar ya. Jadi video yang tadi itu berlaku. Nah, kalian kan ibu sudah bilang kita hanya pakai model problem brainstorming. Nah, ini adalah permasalahan pertama untuk kelompok pertama. Kemudian yang ini permasalahan untuk kelompok yang kedua. Ini permasalahan untuk kelompok yang ketiga, dan ini adalah permasalahan untuk kelompok yang keempat ya. Dan sekarang ibu akan memberikan kelompoknya masing-masing. Tapi sebelum ibu bagikan kelompoknya, ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukannya. Pertama, ketika kalian sudah melihat gambar tadi, kalian silakan pelajari lagi materinya, itu ada linknya. Kemudian nanti ibu akan memberikan LKPD. Kemudian nanti masing-masing kelompok itu presentasi pakai PPT ya, PowerPoint text ya. Jadi nanti kalian presentasikan di depan kelas itu pakai PowerPoint text. Tujuannya adalah biar teman-teman tiap kelompok tuh tahu hasil dari jawaban kalian itu apa ya. Sampai sini ada yang bertanya? Cukup. Oke, kalau cukup kita masuk ke dalam bagian kelompok ya. Ini ada bagian kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan sekarang yang ada nama-namanya silakan bentuk kelompoknya masing-masing ya. 1, sini, 2, sana, 3, sana, 4, sana ya. Bentuk kelompoknya seperti kelompok 4 ya. Kemudian diskusikan ya, siapa yang jadi moderatornya, kemudian siapa yang nanti mempresentasikan ya. Dibagi-bagi juga ya, buat PowerPoint-nya siapa ya. Najwa, ini kayaknya bukan mobilitas sosial angkatan bersenjata deh. Kamu lupa ya? Kan berdasarkan bahan ajar itu angkatan bersenjata. Bukan masalah
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 hadir Allahu Akbar. Presentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami membahas alasan guru demo dan berikut presentasi akan disampaikan oleh Khalifah Tasya dan Ahmad Rifai. Identifikasilah mengenai artikel di atas. Pada artikel yang kelompok kami bahas, menurut kelompok kami mengenai alasan ekstremis protes gurunya adalah lantaran hak guru tidak terpenuhi. Di samping itu, para buruh menyebutkan sistem kerja yang tidak wajar yang terus-terusan dialami pada guru, terutama di kalangan perempuan. Demo pertama yang dilakukan buruh AIS dimulai sejak 2020 lalu. Para buruh bahkan sempat menggelar demo di depan gedung DPR, menuntut sistem kerja yang lebih layak. Ini 2 tahun berselang demo masih terus berlangsung, utamanya oleh para buruh yang di PHK secara sepihak. Pada artikel di atas termasuk pada kategori dampak mobilitas sosial yang mana masuk pada kategori dampak mobilitas negatif, yaitu menggunakan keadaan anak dalam masyarakat terdapat lapisan kelompok dalam industri tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka bisa memicu terjadinya konflik antara kelas. Contohnya seperti program pemikiran karena ketidakadilan dalam upah sehingga karyawan membuat perusahaan tersebut. Baiklah, sekian presentasi. Bisakah kalian menjelaskan kembali mengapa artikel tersebut merupakan konflik antar kelas? Kategori dampak mobilitas negatif yaitu menimbulkan konflik antar kelas. Dalam masyarakat terdapat lapis-lapisan kelompok. Dalam lapisan tersebut disebut kelas sosial. Apabila terjadi perbedaan kepentingan antar kelas sosial, maka bisa terjadi konflik antar kelas. Contohnya seperti yang ketiga, karena ketidakadilan dalam upah sehingga karyawan memboikot perusahaan tersebut. Apalagi ini karena kelas sosial yang berbeda dari menurut kelompok kami seperti ini. Ya, bagaimana kelompok berapa ini tadi? Kelompok 1. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya kelompok 3. Iya, sama-sama. Jadi ini kelompok 1 kan bertanya ya, kenapa nggak pilihan yang lain ya? Tadi kelompok 3 jawab apa? Antar kelas ya? Iya, antar kelas ya. Karena kan itu tadi Ibu dengar antar kelas ya kan? Karena antara pemimpinnya dengan para karyawannya ya. Ya, jadi itu jawaban dari kelompok 3 karena itu ada antara yang paling tinggi pimpinannya dengan karyawannya, maka dia masuknya ke dalam antar kelas ya. Oke, silakan mungkin ada teman yang lain ingin bertanya, coba Aina ditanya. Ada lagi gitu. Cukup, oke cukup, baiklah. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan buat kelompok. Udah ya, tapi nggak apa-apa deh. Kecil aja. Siapa nih ya? Kelompok berapa nih? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Oh, 2 ya? Oke. Silakan kelompok 2 maju. Ya. Silakan kelompok 2 maju. Ini kelompok 2 personilnya ini ya kurang ya. Karena ada temen yang sakit ya kalau nggak salah ya. Oke. Kelompok 2 ini luar biasa sekali ini. Ya udah siap ya. Oke, kelompok 2 ini PPT-nya ala-ala emo ya. Siapa yang cinta emo ini? Oke, sebentar ya. Yang jadi moderator siapa? Oh, Kansa ya. Boleh silakan langsung dimulai Kansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Hip hip hooray. Oke, masih belum semangat dengan personilnya sedikit. Walaupun personilnya sedikit harus semangat ya. Coba ulangi lagi. Kami dari kelompok 2. Hip hip hooray. Ya, boleh hip hip hooray. Oke, terus Yang beranggotakan adalah Ibu
Kita doakan ya supaya lekas sembuh ya. Amin. Oke, silakan lanjutkan lagi. Di sini kami akan mempresentasikan artikel kami tentang tangis haru seorang petani di Mabes AD. Saksikan sang anak menjadi perwira TNI. Presentasikan oleh Najma Khalil. Identifikasi permasalahan di atas. Perjuangan keras sang anak mengejar cita-cita menjadi tentara setelah angkat abang sebelumnya. Mahmud adalah ayah Gerda Ahmad-Ati. Sang anak yang kini berpangkat Letnan 2 pun merasa bangga atas jerih payah orang tuanya. Ahmad sangat berterima kasih atas semua yang telah diberikan ibu bapaknya sehingga bisa mengantarkannya menggapai cita-cita. Gerda Ahmad merupakan satu dari 292 perwira remaja yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Kamis 14 Juli 2020 tahun ini. Usai pelantikan, ratusan perwira langsung diterima Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Dudung Abdurrahman di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Suaranya agak dibesarkan, kalau melihat atau kemana lain, tolong diperhatikan ya, perhatikan dulu. Oke, perhatikan dulu. Selanjutnya dipresentasikan oleh Akmal. Pada artikel di atas merupakan bagian saluran mobilitas sosial mana serta jasad. Artikel tersebut masuk ke dalam saluran mobilitas sosial Angkatan Bersenjata karena organisasi Angkatan Bersenjata dapat digunakan sebagai saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Sekian dari kelompok kami, dan apakah ada yang ingin Mantus ya kok dari tadi kelompok 2 ketawa-ketawa ya. Apa ini? Apakah ada yang bertanya? Ini boleh nanya kan? Masa ada jawabannya? Ada nggak? Tidak ada suami ke mati pas dari bertanya. Ini ayo iseng aja ya. Oke, lagi coba tanya sama temennya. Ini cuma bercanda aja ya teman-teman. cuma bercanda aja ya teman-teman? Boleh bertanya ya. Boleh bertanya, silakan. Gak apa-apa lah, nggak kena aja kok. Nah, baru kan. Oke, siapa tadi yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam nazar suaranya pakai aja, Bapak. Menurut kelompok kalian, mengapa kalian memilih jawaban saluran mobilitas sosial yang angkatan bersenjata? Nah, kenapa? Menurut kelompok kami, organisasi Angkatan Bersenjata dapat menjadi saluran mobilitas vertikal ke atas melalui tahapan kenaikan pangkat. Nah, terima kasih kelompok 2 atas jawabannya. Iya. Terima kasih juga untuk kelompok 3, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung siapkan aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Apa? Gimana? Kami dari kelompok 1 Oh, just do it. Coba ulang lagi. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 Akan mempresentasikan hasil PPT kelompok kami yang membahas tentang saluran mobilitas sosial yang berjudul perbandingan antara zaman kolonial dan zaman sekarang yang akan dibacakan oleh mobilitas sosial serta berikan contohnya. Pendidikan masa sekarang dapat menjadi saluran mobilitas sosial karena dapat mengangkat seseorang dari kedudukan Ulang aja, derajat kedudukan yang lebih tinggi. Contohnya kisah Fajar Sidik Abdullah, anak buah Kali Sumber Lawang Sagren yang berhasil kuliah S2 di Swedia. Oke. Mau lanjut ya? Thank you. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada nggak dari kelompoknya yang ingin bertanya kelompok lain? Kami. Ini geser lagi, geser dari itu kok, geser. Wah, serem banget ada dewa kami. Ya, kami dari kelompok 4 Ya. ingin bertanya. Yang kuat suaranya aja ya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Menurut kelompok kalian, mengapa pendidikan bagian dari saluran mobilitas sosial? Menurut kelompok kami, lembaga pendidikan sekolah umumnya memiliki saluran yang nyata dalam bentuk
mobilitas vertikal ke atas. Sekolah menjadi penting sebagai saluran mobilitas sosial karena dapat memasuki berbagai kelas sosial masyarakat. Tapi pada kenyataan banyak kenyataan. Sabar. Pantas dari tadi kami udah gak sabar banget kayaknya. Sabar. Kalau tadi kan baru tadi jawab sabar. Waduh kok jadi kecengan gini. Oke, tadi dijawab ya. Kalau memang dirasa menurut Anenzaya kurang, angkat tangan dulu, sabar. Jangan dulu ya. Oke, sabar. Gimana Anenzaya? Boleh lanjut. Ya, Lanjut. Tapi pada kenyataannya Ya. banyak yang susah menjadi orang biasa padahal sudah menempuh pendidikan yang tinggi. Bisa saja pendidikannya bukan bagian saluran mobilitas sosial kan? Tapi tidak semua seperti itu kan? Iya. Jangan Karena pendidikan bagian terkecil dari di zaman semacam ini. Apalagi banyak sekali kisah-kisah dengan pendidikan yang mengangkat dari keluarganya. Bagaimana Pak? Oh, baik, kelompok 1. Terima kasih atas jawabannya. Kami sudah cukup. Oke, sabar. Karena tadi ibu lihat kayak mau nggak berantem kan ini kan, nggak ada masalah kan? Enggak ya. Tadi agak ada perdebatan sedikit ya antara kelompoknya yang berapa kalian 4 ya? Ya, Kelompok 4 dengan kelompok 1. Memang tadi jawaban kelompok 1 pendidikan itu ada bagian terpenting ya? Iya. Tadi kelompok 4 bilang kan kalau udah mau sosialnya pendidikan juga bisa tinggi, tapi kenapa bukan orang itu orang. oh gitu. Kemudian kelompok ini jawab apa tadi? Tidak semuanya seperti itu kan? Tidak semuanya seperti itu. Iya, sebenarnya dua-duanya baik ya, tapi di sini ibu menekankan ya. Salah satu contoh dari vertikal ke atas kan ada yang namanya saluran mobilitas sosial tadi kan. Nah, salah satunya adalah bagian pendidikan. Ibu semuanya sih ibu setuju ya, cuman menurut ibu juga nih pendidikan itu adalah bagian terpenting ya kelompok 4 karena pendidikan itu adalah sosial elevator ya, jadi bisa mengangkat status sosial itu menjadi ke vertikal ke atas ya. Tadi contohnya sudah luar biasa disampaikan juga. Mungkin kalian pernah mendengar ya kisah seorang Reni ya, kalau nggak salah ibu Reni yang dia itu orang tuanya cuman hanya bekerja sebagai tukang beca ya kan, tapi berkat pendidikan dia pun pintar dan mau berusaha, akhirnya dia bisa melanjutkan sekolahnya tadi ya, dari S1 kemudian S2 S3 karena dia berusaha untuk merubah status sosialnya. Jadi pendidikan dalam hal saluran mobilitas sosial itu benar penting karena pendidikan itu bisa mengangkat status derajat sosial ke atas ya. Jadi bukan arti yang pendidikan tidak penting ya, apalagi tadi dibilang di zaman serba canggih nih kita tuh harus berlomba-lomba ya, jangan sampai ketinggalan. Jadi pendidikan itu adalah bagian terpenting ya untuk kita semua ya. Gimana, sudah tenang? Sudah. Kamu nggak ada perasaan apa-apa kan ya kan dia? Enggak, ya sudah. Baiklah. Oke, tanya lagi mungkin teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Apa ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Kelompok lain? Cukup. Oke, cukup. Silakan boleh ditutup. Dan dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bisa memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran pada hari ini ada yang ingin memberikan kesimpulan? Saya Bu, pada pembelajaran hari ini bahwa mobilitas vertikal ke atas terdapat saluran-saluran tertentu dalam masyarakat seperti angkatan bersenjata, lembaga agama, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi ekonomi, organisasi keahlian dan perkawinan. Iya, negatifnya itu bisa terjadi yang namanya konflik ya, kemudian terjadi yang namanya gangguan psikolog gitu. Sudah? Ibu bahagia banget, ternyata prosesnya semuanya luar biasa ya. Oke, terima kasih ya. Nah ini penutup ya. Terima kasih buat semuanya. Sekarang kita akan merefleksi ya. Ibu
Bagaimana pembelajaran kita pada udah mulai siang ya? Pada siang hari ini? Senang, seru. Ya apalagi kira-kira azab tadi ya, Ibu juga gak menyangka kenapa PPT ada azab-azab ya. Jadi pembelajaran hari ini alhamdulillah ya menyenangkan. Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Gak semangat lagi, coba. Good morning my student, how are you? Good morning my student, how are you? Good morning my student. Good morning my teacher. Good morning my student, how are you? Oke ya, jadi pembelajarannya hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Ibu sangat bersyukur sekali pada kegiatan hari ini ya. Kalian sudah bekerja sama dengan baik. Kemudian dalam hal kegiatan presentasi tadi Ibu sudah menyangka ya ada perdebatan sedikit ya, perdebatan pendapat, dan hampir semua kelompok itu bertanya. Minggu depan kita akan membahas materi tentang apa? Iya, materinya tentang pluralitas ya. Jadi seperti biasa kalian harus membaca dulu ya di rumah tentang materi pluralitas. Sebagai rasa apa ya, bangga Ibu kepada kalian semua, Ibu akan memberikan reward kepada kelompok terbaik. Nah, menurut kalian kelompok terbaik ini kelompok berapa ya? Dua, benar. Ada yang setuju dengan kelompok dua? Tiga. Sorry, kelompok satu ya? Dua. Oke, dua. Silakan maju ya. Kenapa dia lupa dengan kelompoknya sendiri ya? Oke. Jadi Ibu juga setuju ya dengan teman-teman yang lain bahwa kelompok dua hari ini sangat keren sekali ya, luar biasa, bisa menjawab dengan baik. Ini mohon diterima ya. Ambil, Ibu yang ambil ya. Oke, silakan diterima ya. Silakan tepuk tangan buat semuanya. Ada yang ditambahkan pesan dan pesan? Tidak. Oke, baik, silakan duduk kembali ya. Oke. Dan untuk semuanya itu kalian juga sangat luar biasa sekali. Untuk semangatnya karena semuanya sudah luar biasa, mari kita tepuk tangan sama-sama. Pagi menjelang siang hari ini ya, jangan lupa untuk selanjutnya materi tentang pluralitas ya, dibaca dulu materinya, nanti minggu depan akan Ibu tanyakan ya. Oke, kenapa kelompok dua? Kenapa? Kena azab? Enggak kena azab ya. Oke, sekian dari Ibu ya. Kalau misalkan ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Karena tadi kita sudah mengawalinya dengan berdoa, mari kita akhiri dengan berdoa juga ya. Ayo silakan. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih buat semuanya hari ini. Apabila ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf ya. Dimaafkan ya? Dimaafkan. Ya, oke. Ya, begitu kalian kalau ada salah Ibu maafkan ya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.